Siapa menyangka seorang anak yatim yang dulunya bekerja sebagai penjual gorengan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di bangku SMK saja penuh dengan perjuangan, bahkan ia hampir saja putus sekolah karena himpitan ekonomi yang dihadapi keluarganya. Namun nasib orang siapa yang tahu, sosok anak yatim tersebut kini telah menjadi seorang perwira di TNI Angkatan Darat. Titik awal perubahan nasib anak yatim tersebut bermula ketika pada suatu waktu salah satu sahabatnya menemui dan mengajaknya untuk mendaftar secaba unggulan TNI AD di Kodam 4 Diponegoro. Meski sempat ragu dan menolak ajakan tersebut karena merasa sadar diri akan keadaan ekonomi keluarganya, anak yatim itu akhirnya menerima ajakan dari sang sahabatnya itu dan mencoba peruntungannya. Dalam perjalanannya selama mengikuti kegiatan seleksi, dengan keadaan ekonomi keluarganya yang begitu sangat memprihatinkan itu, ia dengan terpaksa meminjam sepatu sahabatnya saat ia dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ibu dan adik-adiknya selama ia berada di Jakarta. Ia pun terpaksa harus menggadaikan motor butut satu-satunya yang ia gunakan untuk berjualan gorengan. Meski hal tersebut merupakan keputusan yang sulit baginya karena motor tersebut merupakan satu-satunya modal yang ia miliki untuk berjualan gorengan setiap harinya demi menambah pundi-pundi penghasilan keluarganya, namun apa daya tidak ada pilihan lain. Kisah haru perjuangan seorang anak yatim penjual gorengan ini terkuak ke publik tatkala saat ia menjadi salah satu perwakilan pada saat acara wisuda mahasiswa Politeknik Angkatan Darat beberapa saat lalu yang dihadiri langsung oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Bahkan ketika mendengar kisahnya, Jenderal Dudung Abdurrahman sempat meneteskan air mata, hingga rela turun dari podium untuk menyalami lantas memeluknya, mengingat orang nomor satu di Angkatan Darat kala itu mengalami nasib yang sama yang harus berjuang sebagai seorang anak yatim setelah ayahandanya meninggal dunia. Seperti apa kisah haru perjuangan seorang tukang gorengan yang jadi bintara TNI AD bahkan kini telah menjadi perwira itu? Berikut ceritanya. Anda Lugas Dinata atau yang akrab disapa Lugas, merupakan seorang pemuda yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Kehidupan ekonomi keluarganya mulai mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih duduk di bangku kelas 1 SMK, sehingga untuk membantu perekonomian keluarga, ia pun bekerja sebagai penjual gorengan dengan bermodalkan motor bututnya sejak siang hari setelah pulang sekolah hingga larut malam dilanjutkan dengan menjadi kuli panggul di pasar hingga subuh hari dengan upah yang seadanya. Namun demikian hal itu tetap ia jalani demi bisa menambah pundi-pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap harinya serta untuk biaya pendidikannya dan adik-adiknya. Hal itu pun rutin ia lakukan setiap hari tanpa mengenal lelah. Namun demikian tidak selalu usahanya berjalan lancar. Terkadang jika musim penghujan ia hanya bisa merana, melihat gorengan yang tak laku karena terkena air hujan, sehingga ia pun tidak berani pulang jika tidak membawa uang. Hari-hari pun ia lalui dengan tidak mudah di tengah himpitan ekonomi yang dialami keluarganya. Hingga di suatu titik, ia pun hampir putus asa dan berniat untuk berhenti sekolah, karena ia berpikir mungkin dengan demikian beban hidup keluarganya akan sedikit lebih ringan sehingga tidak terlalu membebani sang ibu. Namun hal itu ia urungkan dan memilih untuk tetap berjuang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di bangku SMK dengan harapan kelak bisa merubah nasib, meski semua dilaluinya dengan penuh perjuangan dan harus bekerja serabutan siang malam demi mencukupi semua kebutuhan hidup keluarganya termasuk biaya pendidikan dia dan adik-adiknya. Seiring waktu berjalan dengan segala suka dukanya, ia pun bisa menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA hingga tamat. Suatu hari, Lugas yang baru saja lulus SMK itu seperti biasa berjualan gorengan di tempat biasa ia mangkal. Tiba-tiba salah satu sahabatnya yang biasa nongkrong di tempatnya berjualan gorengan itu datang. Lantas ia pun mengutarakan niatnya untuk mengajak Lugas mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon bintara TNI AD jalur unggulan. Merasa sadar diri akan keadaan hidup keluarganya, anak yatim itu pun langsung menolak ajakan sahabatnya tersebut. Menurutnya bisa lulus sekolah saja dia sudah bersyukur. Apa mungkin dia bermimpi untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI karena pikirnya saat itu pasti membutuhkan biaya yang mahal. Jadi ia putuskan untuk tidak menerima ajakan sang sahabat tersebut dan lebih memilih untuk menjalani pekerjaan sebagai penjual gorengan. Baginya yang terpenting ia bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dan membiayai sekolah adik-adiknya, jadi ia pun tidak berangan-angan untuk mencari pekerjaan di luar kemampuan ekonomi keluarganya.
Namun sahabatnya itu menjelaskan kepada anak yatim tersebut bahwa penerimaan calon prajurit TNI itu tidak dipungut biaya. Dan terlebih lagi momen tersebut adalah kesempatan bagi mereka berdua karena penerimaan Bintara TNI AD saat itu membuka jalur unggulan salah satunya bagi lulusan SMK dan kebetulan saat itu jurusan mereka yaitu jurusan teknik masuk dalam daftar kebutuhan yang akan direkrut pada penerimaan calon Bintara unggulan saat itu. Sang sahabat itu pun terus meyakinkan Lugas bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Setelah keduanya panjang lebar berbincang-bincang saat itu, akhirnya Lugas pun memutuskan untuk ikut mendaftar sebagai calon Bintara TNI AD jalur unggulan bersama sahabatnya itu dan keduanya pun mendaftar di Kodam 4 Diponegoro. Singkat cerita Lugas pun lantas pergi ke sekolahnya untuk mengurus sertifikat kompetensinya yang merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan saat pendaftaran. Di sana ia pun sempat mendapatkan pertanyaan menohok setelah mengetahui surat tersebut akan ia gunakan sebagai salah satu persyaratan mendaftar sebagai calon prajurit TNI karena pada umumnya mereka tahu siapa dan seperti apa keadaan hidup anak yatim tersebut, mengingat paradigma yang berkembang di masyarakat hingga saat ini bahwa jika tidak memiliki uang yang banyak mustahil bisa lulus jadi TNI. Namun hal tersebut tak membuat anak yatim itu tawar hati dan mengurungkan niatnya. Justru hal tersebut ia jadikan sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Hari-hari pun berlalu dan tibalah waktunya bagi Lugas dan sahabatnya itu mengikuti rangkaian tahapan kegiatan seleksi penerimaan calon Bintara unggulan TNI AD di Kodam 4 Diponegoro. Keduanya pun berhasil melewati satu persatu tahapan seleksi yang mengantarkan mereka hingga ke tahapan akhir seleksi di tingkat daerah. Dan siapa menyangka ternyata anak yatim tersebut dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi penerimaan tingkat pusat di Jakarta. Sementara sang sahabat, nasibnya tidak seberuntung anak yatim tersebut. Langkahnya pun harus terhenti di seleksi akhir tingkat daerah, dan hanya bisa berharap sang anak yatim yang menjadi sahabatnya itu bisa lulus di tahapan seleksi tingkat pusat nanti. Keberhasilan tersebut tentunya membuat Lugas bahagia karena separuh perjuangannya menuju sukses telah ia lewati meski di sisi lain sebagai sahabat tentunya ia turut merasa sedih karena sahabat seperjuangannya tidak seberuntung dirinya. Tak hanya itu saja, hal lain membuat dilema hati anak yatim tersebut saat itu yakni bagaimana dengan biaya hidup saat ia mengikuti seleksi tingkat pusat penerimaan calon Bintara unggulan TNI AD di Jakarta dan biaya hidup sehari-hari ibu dan adik-adiknya selama ia di Jakarta. Mengingat dirinya adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang hanya mengandalkan uang dari hasil berjualan gorengan. Sementara selama mengikuti seleksi di Jakarta pastinya ia tidak bisa melakukan rutinitasnya berjualan gorengan yang merupakan satu-satunya sumber pendapatannya selama ini untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya. Menyikapi dilema tersebut, akhirnya dengan terpaksa ia pun menggadaikan motor butut satu-satunya miliknya yang ia gunakan selama ini untuk berjualan gorengan. Meski hal itu merupakan keputusan yang sulit bagi anak yatim tersebut mengingat jika ia gagal di tahapan seleksi tingkat pusat nanti, bagaimana caranya ia menebus motor yang digadaikannya itu mengingat motor tersebut merupakan satu-satunya modal yang ia miliki untuk berjualan gorengan yang menjadi sumber pendapatannya selama ini. Namun hidup adalah pilihan, dan tak ada jalan lain bagi Lugas selain dengan terpaksa harus menggadaikan motor butut satu-satunya yang ia miliki itu guna mencukupi semua kebutuhan yang wajib ia penuhi saat itu. Lantas uang hasil dari motor yang ia gadai itu sebagian besar ia serahkan kepada ibunya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sementara sisanya ia bawa sebagai bekal selama mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta. Karena ia mendaftar sebagai calon prajurit TNI tanpa sepengetahuan ibunya dengan niat tidak ingin membebani pikiran sang ibu, saat menyerahkan uang tersebut kepada ibunya, ia pun beralasan hendak melamar pekerjaan di Jakarta dan menjelaskan jika uang tersebut sebagai bekal selama ia mencari pekerjaan di Jakarta dan berjanji jika ia diterima bekerja di Jakarta, ia pun akan mengirimkan sejumlah uang setelah menerima gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu dan adik-adiknya. Lantas ia pun meminta restu dari sang ibu. Mendengar hal itu, ibunya pun hanya bisa merestui dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya tersebut. Singkat cerita, Lugas pun berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat penerimaan calon Bintara unggulan TNI Angkatan Darat di sana. Selama mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta, satu hal yang sering mengusik benaknya saat itu yakni bagaimana seandainya jika nantinya ia tidak lulus pada seleksi yang ia ikuti saat itu, sementara uang yang ada di tangannya saat itu hanya tersisa beberapa puluh ribu saja.
Sehingga ia pun mulai mencari salah satu rekannya sesama peserta seleksi yang sama-sama berasal dari Pati, Jawa Tengah, berniat untuk meminjam uang sebagai bekal untuk pulang jika ia nantinya dinyatakan tidak lulus, dan berjanji akan menggantinya saat ia tiba di kampung halamannya. Bahkan untuk meyakinkan salah satu rekan seperjuangannya itu, Lugas pun sempat menunjukkan KTP-nya sebagai bukti bahwa ia benar-benar berasal dari Pati, Jawa Tengah. Namun siapa menyangka di tengah kerisauan hati sang anak yatim penjual gorengan itu, di akhir tahapan seleksi tingkat pusat yang diikutinya saat itu, ternyata ia dinyatakan lulus. Seakan tak percaya, anak yatim penjual gorengan itu sesaat tersentak dan tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa sujud syukur berterima kasih kepada Sang Pencipta atas apa yang telah ia raih saat itu. Setelah rangkaian kegiatan pengumuman selesai, alat komunikasi para peserta seleksi pun dikembalikan oleh panitia dan meminta mereka untuk menghubungi keluarga masing-masing. Lugas yang saat itu merahasiakan tentang dirinya yang mengikuti kegiatan seleksi penerimaan calon prajurit TNI dari sang ibu sempat merasa bingung saat hendak menyampaikan kelulusannya kepada sang ibu. Meski awalnya sang ibu marah merasa khawatir karena sekian lama tidak ada kabar semenjak keberangkatannya ke Jakarta, di mana sepengetahuan sang ibu putra sulungnya itu hendak mencari pekerjaan. Namun begitu mengetahui ternyata putra sulungnya itu sedang mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI dan berhasil lulus, sang ibu pun sempat terdiam sejenak dalam obrolan mereka saat itu. Suasana haru pun menyelimuti kedua ibu dan anaknya itu. Lantas Lugas pun meminta doa restu sang ibu untuk mengikuti pendidikan militer selama 5 bulan di Bandung. Dalam suasana haru saat itu, sang anak yatim penjual gorengan itu pun sontak terkenang akan sosok mendiang ayahandanya, dan ia berharap apa yang telah ia raih saat itu bisa membuat mendiang ayahandanya bangga. Selama 5 bulan mengikuti pendidikan, tak sekalipun sang ibu datang saat ada kegiatan kunjungan keluarga bagi para calon prajurit TNI yang sedang mengikuti pendidikan. Meski merasa sedih saat melihat rekan-rekannya berkumpul bersama keluarga dan sanak saudaranya, namun Lugas tidak berkecil hati karena ia memahami jarak yang jauh serta biaya perjalanan yang cukup besar, apalagi diperhadapkan dengan keadaan ekonomi keluarganya saat itu, tentunya menjadi salah satu pertimbangan yang menyebabkan sang ibu terpaksa tidak pernah datang untuk mengunjunginya di setiap ada kegiatan kunjungan keluarga bagi para calon prajurit TNI yang sedang mengikuti pendidikan. Namun satu hal yang hingga saat ini membekas di hati sang anak yatim penjual gorengan itu, yakni tanpa sepengetahuannya di hari pelantikannya, sang ibu bersama adik-adiknya datang. Lugas yang telah resmi dilantik menjadi seorang prajurit TNI dengan pangkat Sersan II dan tampak gagah mengenakan seragam militer sontak terkejut ketika melihat adik-adiknya datang menghampirinya disusul sang ibu. Tangis haru pun pecah menghiasi momen pertemuan di hari bahagia itu. Selain itu, momen pertemuan di hari pelantikan itu merupakan kali pertamanya Lugas bertemu dengan ibu dan adik-adiknya semenjak ia pamit dengan sang ibu untuk berangkat ke Jakarta. Setelah selesai mengikuti serangkaian tahap pendidikan militer, Lugas pun mulai berdinas sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Sersan II. Seiring berjalannya waktu, Lugas pun mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di Politeknik Angkatan Darat. Momen itu pun tidak disia-siakannya. Lantas ia pun mengikuti seleksi tersebut dan dinyatakan lulus, dan sejak saat itu ia pun menjalani kegiatan sehari-harinya sebagai mahasiswa di Politeknik Angkatan Darat. Menjelang kelulusannya dari Politeknik Angkatan Darat, seakan nasib baik terus berpihak kepadanya, anak yatim penjual gorengan tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi sekolah calon perwira TNI AD, setelah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan kebijakan dengan memberikan prioritas utama bagi para lulusan Politeknik Angkatan Darat untuk mengikuti seleksi sekolah calon perwira. Sebagai bentuk rasa bangganya kepada para mahasiswa Politeknik Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman bahkan ikut hadir di acara wisuda mahasiswa Politeknik Angkatan Darat saat itu, di mana Lugas menjadi salah satu peserta wisudawan kala itu. Di acara wisuda tersebut, Lugas mendapatkan kehormatan untuk mewakili para wisudawan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat saat itu. Dalam sambutannya saat itu, selain mengucapkan rasa terima kasih kepada Jenderal Dudung Abdurrahman yang turut hadir langsung di acara wisuda tersebut, Lugas pun secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam sambutannya saat itu,
Ia pun secara singkat menceritakan kisah pilu perjalanan hidupnya, hingga menjadi seorang prajurit TNI, bahkan saat itu telah menjadi salah satu wisudawan Politeknik Angkatan Darat yang bagi dirinya secara pribadi hal tersebut sangat tidak mungkin ia dapatkan jika saat itu ia tidak lulus menjadi seorang prajurit TNI. Kisah haru perjalanan hidup anak yatim penjual gorengan tersebut rupanya menyentuh hati Jenderal Dudung Abdurrahman hingga ia pun meneteskan air mata. Bahkan di akhir sambutan yang dibacakan oleh anak yatim penjual gorengan yang telah menjadi salah satu wisudawan Politeknik Angkatan Darat itu, Jenderal Dudung Abdurrahman pun turun dari podium untuk menyalami bahkan memeluk anak yatim penjual gorengan tersebut sebagai ungkapan rasa bangga akan keteguhan hati dan semangat perjuangan hidupnya. Di momen itulah kisah haru perjalanan hidup anak yatim penjual gorengan tersebut terkuak ke publik. Usai diwisuda dan kembali ke kesatuan asalnya, pada kesempatan berikutnya Lugas yang merupakan lulusan Politeknik Angkatan Darat pun mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Calon Perwira TNI AD mendahului rekan-rekan seangkatannya bahkan para seniornya yang belum memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti seleksi penerimaan calon perwira di TNI Angkatan Darat. Dengan kebijakan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Lugas bersama rekan-rekannya sesama lulusan Politeknik Angkatan Darat saat itu, dinyatakan lulus dan langsung mengikuti Sekolah Calon Perwira TNI AD di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung. Usai mengikuti pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI AD di Bandung, Lugas pun dilantik dan resmi menyandang pangkat Letnan II. Oh iya sih ini. Siap. Yang tukang gorengan. Siap. Oh ini deh. Siap. Ini tukang gorengan ini. Siap. Gimana sekarang jadi perwira? Semoga kisah perjuangan anak yatim penjual gorengan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan kita apapun itu tanpa menjadikan latar belakang kehidupan keluarga kita sebagai penghalang. Seperti yang telah ditunjukkan oleh seorang anak yatim dari penjual gorengan, kini telah menjadi salah satu perwira di TNI Angkatan Darat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan. Akhir kata, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika bukan dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Salam Army Channel Indonesia.